ketiga dan efeknya yang pertama adalah Bang Supriyono ini salah menjelaskan. Yang pertama adalah Bang Supriyono itu yang katanya Pak Waka itu udah benar, dia menangkap tentang titik koordinat itu. Tapi kelemahan Pak Waka ini adalah dia tidak memiliki sumber-sumber lain. Sehingga fokusnya ke sana, larinya di mana? Ya. Jadi nekun rabuntok cedak karek remo. Dan ini bahaya. Siap. Ya. Takon cedak kabeh samping. Misalnya lari teguh deh keke dia. Ya. bener. Nah, ini ilustrasinya ya. Itu kelemahan dan itu harus Pak Waka harus apa memahami itu lah. Titik koordinat yang dimaksud Pak Supriyono itu adalah ya Ton ya. Siap. Ketika banyak orang menyerang, terutama dari Sita ya. Makanya hati-hati untuk para pemusuh, untuk para pembenci tim pemangkat. Saya tidak mau berdosa kepada kalian, makanya selalu saya ingat. Ketika saya melempar namanya pimpong ke sana, kalian jangan ambil di sana. Salam jaga di sini. Karena ketika kamu ngambil di sana, ya toh, Siap. bukan namanya bola yang bisa kamu tangkap, tapi dena benar saya kening kentor bingkok. Kena pantulan. Ya, Ya, bukan pantulan. Justru yang seharusnya tembok untuk pantulan ke sini, justru dena orang nggak saya kening Kentor. pantul. Akhirnya datanglah ke sini. Paling tepat Ya. gaya dari Iya. tembok. Oke? Oke. Nah, ini yang Bang Waka tidak paham. Siap. Bahwa ya kembali lagi saya katakan bahwa yang selama ini dikeluarkan oleh akun bernama Herman Iva, oleh akun Zamzam, oleh akun Conan, Panglima Conan ya, Ya. oleh Aidil ya toh, Iya, iya. bahwa di Watulunggo itu sudah ada izinnya ya. Siap. Sehingga kan ada ngomong siapa yang bilang tidak ada izinnya, kan itu yang dipakai. Iya. Ya, ya. Ya. Paham enggak? Ya. Nah, rokok. Kayaknya sudah mulai tertarik ini orang-orang. Ya, Ya. ya. Tapi dari statement sang pengacara justru itu menggorok namanya lehernya dari klien. Dan itu tidak boleh, ilmu pengacara itu tidak boleh. Makanya benar ya lagunya jeren ilmu pengacara saya tepat. Siap. Tidak sampai kamu agorok klien kamu. Bagaimana kamu ingin memperjuangkan hak hukum klien kamu kalau faktanya dia juga ikut membantu namanya orang lain musuhnya, entah itu kalau dalam perdata adalah pihak yang dihadapi maupun dari pihak jaksa yang mendakwa Ya. atau menuntut. Bahaya kalau kita itu punya pengacara yang tidak paham. Bahaya, bukan membantu, justru menjerumuskan. Dan kamu tidak boleh seperti itu. Nah, Siap. dari mana bahasa menjerumuskan itu? Ya toh, saya mau minum dulu. Iya, pertanyaannya kan Iya. begitu. Ini ilmu mahal loh. Oh, Iya, iya, betul. Ini Iya. ilmu mahal loh. Iya. dari mana kok bisa dikatakan menggorok? Nah, iya kan? Ini Iya. ilmu mahal. Makanya saya mau ngopi dulu. Ya, betul. Namanya betul. pemirsa yang hanya menonton, maka lihatlah dulu. Oh. Ya. Iya. Terutama para praktisi-praktisi hukum yang ingin menonton, silakan menonton. Mungkin ini ada cara. Ya. Iya, iya. Nah, Hmm. bukan saya mengisi ilmunya, enggak. Ilmunya sudah penuh. Tapi ada cara bagaimana kita menggunakan namanya ilmu tersebut. Ilmu itu, saya mau minum dulu. Betul. Saya temenin ngopi. Iya. Ya. Jadi begitu Pak Tony. Ya, begini. Ilmu itu, Bang Don, ya. Enggak betul itu, harus dipertegas. Iya, Iya. iya. Ilmu itu sama dengan namanya alat pertukangan. Alat pertukangan. Sama. Kita ngambil yang bagian cut lah. Bahasa tadi cut, memotong. Motong. Alat pertukangan itu banyak. Pisau itu alat pertukangan. Betul nggak? Iya. Ya. Gergaji alat pertukangan. Siap. Ya. Ya. Hah? Bor alat pertukangan. Semua itu mengkat. Tapi kita itu meskipun itu alat pertukangan yang dimaksud itu lebih canggih daripada pisau, tapi tidak bisa serta-merta itu kita gunakan untuk memotong namanya kertas. Kertas. Hah? Iya. Pandai-pandailah tukang untuk memanfaatkan alat pertukangan itu. Pengacara juga gitu, hukumnya sama. Tapi kenapa pengacara si A, pengacara si B, pengacara si C kok tidak sama dalam pengaplikasiannya? Ya. Karena salah neguk. Lah,
latih. Biasanya dia itu kalau motong apa namanya ini kayu pakai gergaji, dia pakai pisau. Kenapa? Dalam alam pikiran dia ini tajam. Sedangkan yang di sini gerigi-gerigi. Monsenga kalau misalnya latih ya atau pisau, itu apa nyaman? Abang-abang bunggang, rongkeng. Nah, oh ini kan gergaji kan rongkeng. Nah, sehingga dia keliru ngambilnya pisau. Padahal kalau kita itu yang benar menggunakan pasalnya atau alasannya itu harusnya gunakan gergaji. Ya. Paham maksud saya? Berarti jangan sampai salah pegang alat kalau jangan sampai salah pegang alat atau jangan sampai salah menerapkan namanya pasal. Jangan sampai salah menerapkan namanya alasan. Itu cara mengajar. Bedanya cuma di situ. Ilmunya sama semuanya. KUHP-nya sama, KUHP-nya sama. Kalau tahu dia menggunakan perma, sema, itu sama semua. Yang beda adalah kapan waktunya kita menggunakan hal tersebut. Betul. Ya. Siap. Paham? Paham. Ya. Saya ambilkan contoh kasus pidana. Ya biar agak lama namanya ilmu. 372, 378. Sama-sama merugikan. Siap. Ya toh? Tapi kalau dia tidak paham terhadap persoalannya, maka dia salah menerapkan. Ancamannya sama. Sama-sama 4 tahun. Nggak bisa kita menggunakan logika. Oh sama ancamannya juga sama kok. Peruginya juga sama kok. Dua-duanya juga adalah pasal pengecualian. Siap. Ya. Ya. Udahlah sembarangan aja. Padahal ini pasalnya pasal penggelapan. Dimasukkanlah ke pasal penipuan. Maka akan mudah dipatahkan ketika nanti unsur-unsurnya itu tidak bisa terpenuhi. Ya. Iya. Jadi pengacara, APH dan yang lain harus memahami ini. Ya. Ya. Oke? Oke. Nah, ini dasar untuk kamu toh. Siap, ya. Ya, jadi jangan pernah takut, disimak. Ya, betul. Ya. Nah, oke. Kenapa saya katakan Mas Supriyono justru menggorok namanya Herman? Iya toh? Siap, ya. Nah, Pengen kita tahu itu. Ya. Pak, siapa namanya ini? Pak Supriyono ini sesungguhnya membuka tabir. Yang mana tabir ini sesungguhnya hanya diketahui oleh 3 institusi. Bukan 3 institusi, 2 institusi plus 1 yang namanya Watulunggo, yaitu yang diwakili oleh Herman. Dia membuka ini persoalan ke publik. Padahal yang lain tidak tahu. Kenapa saya katakan tidak tahu? Bang Waka pun tidak paham karena ini hanya diketahui oleh 3. Ya. Polres, DLH, dan Herman. Siap. Ya gelaan benar. Kok tahu benar gelaan gitu ya? Ini rahasia. Ini rahasia. Siap. Yang orang lain itu tidak tahu. Dan di situ ada namanya laporan saya tentang pemalsuan dan penipuan. Nanti di sini saya buka. Dan ini tidak boleh. Pengacara membuka. Ya saya tahu. Saya biarkan aja. Tapi akhirnya sekarang kan publik jadi tahu. Apa yang dimaksud? Ternyata selama ini izin yang digadang-gadang kemana-mana, bahkan ke BPPKAD untuk mendapatkan namanya pajak, itu yang dibawa. Ya toh? Siap, ya. Ternyata izin yang dibawa tersebut titik koordinatnya bukan Watulunggo. Tapi itu digunakan oleh Herman untuk datang ke BPKAD, itu bukan miliknya Watulunggo, tapi miliknya yang di belakang. Paham maksud saya? Siap, ya. Ini yang buka Supriyono loh ya. Bang Supriyono loh, bukan saya loh. Saya menjelaskan saja karena masyarakat banyak yang tidak paham. Siap. Artinya surat yang dibawa oleh Pak Herman ini kepada BPKAD atau pihak Watulunggo, saya tidak tahu. Kepada BPKAD itu adalah yang di belakang titik koordinatnya. Bukan yang di depan. Bukan yang di depan. Ya. Makanya saya laporkan 263 dan pasal penipuan. Siap. Ini saya buka sedikit-sedikit. Paham? Siap. Pertanyaannya adalah ketika orang menyerahkan sesuatu hal seakan-akan itu benar adanya, tidak sama dan tidak sesuai dengan kenyataannya, pemalsuan enggak? Pemalsuan. Itu. Saya ambilkan sebuah contoh. Saya punya namanya STNK. STNK ini punya sepedanya Ipang. Terus saya gunakan, tapi saya gunakan untuk sepedanya Hafiz. Di situ ada unsur pemalsuan dan penipuan. Dan
Mas Supriyono yang membuka. Betul. Habis. Paham. Jadi yang dimaksud Mas Supriyono itu surat yang digadang-gadang izin itu titik koordinatnya bukan Watulunggo, tapi yang di belakang, yang itu ke apa namanya kapur. Maka Herman dengan nyata dia sudah membawa kemana-mana surat di mana seakan-akan surat itu Watulunggo, padahal bukan. STNK itu seakan-akan STNK-nya Hafiz, sepedanya Hafiz, padahal itu sepedanya Ipang. Digorok. Positif. Gara-gara Mas Supriyono, akhirnya Herman tergorok. Pertanyaannya, ini sudah digunakan belum? Sudah. Siap. Dan sudah apa buktinya? Yang digadang-gadang oleh Herman atau oleh pihak Watulunggo bahwa Watulunggo berizin hanya menggunakan dasar bayar pajak. Dari mana bayar pajak dasarnya? Dasarnya seperti yang disebutkan oleh BPPKAD adalah izin tersebut. Ya, betul. Siap. Paham? Paham. Jadi untuk membayar pajak dia menggunakan surat yang bukan aslinya. Makanya saya katakan di situ. Saya tidak mengatakan surat itu palsu. Suratnya loh ya. Siap. Ya, ya. Tapi saya itu penggunaannya itulah yang menyebabkan akhirnya surat yang semula asli untuk di tempat sini dibuat palsu di tempat di sini. Asal benar Pak Ketua. Ya, Pak. Hah? Saya enggak ngomong mancingnya di, saya jaga dia. Ketika ada ekor ke atas ini nih ekor benih cacing jatuh golar Roy Bobo. Dan Herman sudah bolak-balik saya katakan karena Herman cukup lama saya ajari. Tapi rupanya mau nyoba ilmunya gurunya. Padahal ketika saya berkumpul dengan kalian, bahkan Herman ada di situ, jangan lupa loh ya. Setiap guru tidak akan mengeluarkan semua ilmunya, dan setiap guru yang memberikan ada jaring di belakang. Betul. Selalu saya ingatkan apa? Saya takut dosa. Jadi ketika kalian mau bermacam-macam dengan saya, ingat ada jaring di belakang kalian. Bukan tak susah, mau lama lain. Salam ben mak masuk apa? Kau tak bisa keluar. Paham? Siap, paham. Nyata dan jelas bahwa perizinan yang titik koordinatnya di belakang itu digunakan untuk di depan. Sehingga kembali lagi, loh, kan kita tidak ngomong di seven bayar, pajak itu dibayar ketika PT atau CV itu beroperasi, menghasilkan. Ya. Apakah di belakang sudah menghasilkan? Kembali lagi sang pengacara mengatakan, di belakang lo belum elandu. Betul. Yang Loh, pengacara lo yang ngomong. Ya, betul. Iya. Mas Supriyono lo yang ngomong. Pengacara lo belum dilandu. Lah kok bisa? Artinya apa? Di belakang belum ada produksi. Tapi kenapa bayar pajak? Karena yang dilaporkan di depan. Itu siapa yang memalsukan, siapa yang menipu di sini. Barang siapanya, itulah nanti polisi yang mencari ketika di laporan saya di dalam. Nah, ayo terang-terang. Yes. Mas Supriyono loh nanti kita jadikan saksi dia. Kan Mas Supriyono yang ngomong. Ya. Kalau di belakang belum diapa-apain, belum dicangkul. Ya, Tapi kok keluar pajak? Karena pajak yang dikeluarkan seperti statement BPKAD karena ada surat itu tadi sebagai surat dasar. Selesai. Untuk masalah Mas Supriyono menggorok namanya Herman Iva di dalam pasal 263 dengan 378 yang saya laporkan. Hah? Ya. Pertanyaannya apakah saya tidak tahu apa yang dilakukan Pak Herman? Saya tahu lah. Cuma saya tidak ngomong sama kalian. Agar kalian berpikir. Kalian selama ini teman-teman Situbondo selama ini berpikir bahwa itu adalah iup untuk Watulunggo, padahal bukan. Saya tahu itu. Makanya saya ingin kira-kira banyak teman-teman ini yang memahami enggak. Oh saya banyak berkuar-kuar, Samsung berkuar-kuar. Wah mau Samsung tak apa-apa lah. Pengacara-pengacara yang berkuar-kuar juga yang di bagiannya LBH itu, saya juga tertawa dari mana dia itu. Hah? Apakah Bang Ipul lawaran? Enggak lah. Siap. Hah? Iya. Bukan kiarangka loh. Engkau lah boleh jenak kau nah, asyelen. Hah? Iya. Saya tutor di SPK.
Mojokerto. Ya. Saya tutornya. SPK para penyidik saya tutornya. Mereka gampang. Menggorok enggak? Namanya Menggorok. Supriyono dan Ya, ini ya, tidak ya. boleh ya. Ya. Tidak boleh. Seorang pengacara jangan menggorok kliennya. Gitu loh. Siap. Dan saya yakin tapi Mas Supriyono tidak punya niat tersebut. Tapi persoalannya adalah akibat dari sebab itu tidak harus dia itu sengaja atau tidak sengaja. Saya ambilkan contoh. Saya megang pistol. Saya nggak sengaja ini. Kena lah namanya Doni. Iya. Hah? Iya. Tapi Doni tidak akan mati karena saya tidak sengaja. Ya enggak lah, aku mati masyarakat mau tak sengaja. Ketika digorok mati dia, saya tak sengaja. Maka hati-hati ketika kita itu berada pada posisi seperti pengacara. Iya. Makanya pengacara itu ilmu pada berak carana. Saya nggak nganori apa denang. Kok terus terang saja sama istri saya itu ketika dia membuat bumbu-bumbu, bumbunya sama dengan buse buat itu beda rasanya. Bumbunya sama. Tapi kenapa? Karena dia tidak paham terhadap racikannya. Berapa? Mana yang mau ditaruh duluan? Ya. Iya. Takarannya. Bukan hanya takaran, Man. Bang Iwan ya. Makanya ketika membuat bumbu, kalian itu jangan lupa bahwa pertama kali yang harus kalian turunkan adalah garam. Ini ilmu biar cepat halus. Iya. Dan sebabdon, Ipul itu ternyata juga safe. Ya. Betul. Ya, jadi begitu. Makanya sekarang saya minta tanggapan Mas Hafiz. Lah dari situ apa pasal yang kira-kira bisa mengenakan dari statementnya Supriyono? Jadi mulai gila kan main HP, makanya saya coba. Nah kan bosan ya, saya lanjut. Ini ilmu mahal ini. Iya, betul. Iya. Ya, S2 saja belum tentu dapat ilmu ini, apalagi kalian yang belum punya sarjana. Ngentengkan tentang ilmu ini, terus beremah kalian bertarung di luar. Siap. Ya, Supriyono nyata menggorok namanya Herman. Kenapa? Yang tahu hanya 3 nih awalnya. Dan saya tidak mau membuka ini. Siap. Ini sudah dilakukan titiknya. Nah, boleh. Makanya saya ngomong, DLH tolong belajarlah. Ya karena Supriyono lah, akhirnya saya ngomong tentang kebodohan dan kesalahan DLH. DLH itu mengirim surat teguran kepada Herman, itu salah. Ya. Cuma enggak paham-paham gitu loh. Saya nggak nelpon kalau si sana, si bapak ketemu bener ini koyo. Iya. Saya tak nelpon. Titik koordinat di belakang saya no ya ada. Kan repot suratnya ya. Siap, iya. Kaso. Pas baru masih itu bondol. Bupatinya tak paham. Kepala dinas tak paham. Jadi surat DLH pun itu salah. 2 kali DLH membuat sebuah kesalahan. Statement pertama bahwa DLH tidak punya hak. Ya. Statement kedua agak boleh surat selopok. Iya toh? Makanya yang lebih benar adalah sekretaris komisi Mas Serosi. Ya, Itu yang benar. Tanya ke sana. Makanya tengah mungkin pada Bang Ipul itu tengah. Masalah kepala dinas saya tak jaga catur Wiko. Jangan kau ilmu laduni yang si Iwan Ipang. Enggaknya kece ini. Gimana saya baca jomblo ini agak kece. Jadi artinya di situ. Dan ini hanya diketahui oleh tiga dua institusi dengan satu kelembagaan, satu PT atau swasta. Ya. Dari Polres, dari DLH dan dari Watulunggo sendiri. Dan akhirnya diketahui bahwa bukan di tempat situ lah kok diomongkan. Akhirnya sekarang halayak Akhirnya apa? Halayak umum sudah tahu. Ya. Dan saya jujur saja tak nyaman dia kok ya Dan. malah bertak nyaman nih. Karena semula mereka itu begitu percaya dirinya bahwa laporan 263 saya tidak masuk dengan 378 saya tidak masuk. Masuk Siap.
Masuk positif. Seolah-olah. Kan tak nyaman. Iya. Mau kan lebih seneng agak PC bertanya-tanya, wah, gendong ipul ra, yo, Ah. bukan ipul ra, ya, saya Ah. tertawa saja. Sehingga sekarang terus, tapi enggak Sabsan enggak mungkin berubah dia. Bakun lah, Ron. Akun dia, saya setidaknya beda melihara orang badan Sabsan lah gitu loh. Makanya saya sampai blokir nang grup gitu. Nanti bakun 10 km per jam. Yang pertama saya sebutkan ya, Siap. ini pelajaran untuk Fatoni, hati-hati kamu kalau nanti suatu saat jadi pengacara. Amin. Kalau kamu ditunjuk jadi pengacara dan ditunjuk jadi kuasa hukum, jangan ku ilmu nakotil, kuasa menghukum atau kuasa hukum nyari celah hukum agar bisa membantu, bukan menggorok leher dari klienmu. Gitu loh, maka nacer obatnya dong. Ya, Apa bisa lebih? Acer bisa habis. Boleh. boleh Mana ya. kita berang? Semangat. Semangat gitu ya. Menjaga klien. Ya. Ya, satu titik koordinat yang Fatoni tadi katakan. Siap. Ya. Yang kedua tentang cut and fill. Nah itu ya. Ya, Siap. Ya. Ya. Bang Supriyono juga harus belajar dong gitu loh. Karena bagaimanapun selain dari pengacara, Bang Supriyono ini kan dosen. Ya. Cut and fill itu bukan memotong terus sudah itu mengisi perumahan. Iku lopot bang, bener marah bang. Arya benih nanam panco. Bukan jabil lah, dosen apa? Ya udah buruk. Namun pancu udah. Wah, coba ini kita dengarkan ulang ya. Kita dengarkan ulang ini ya. Nah, ya, nanti saya ulang-ulang ini. Kemana videonya ya? Coba kita dengarkan ulang. Berbeda dengan titik koordinat yang juga berbeda. Berbeda dengan titik koordinat yang berbeda. Itu belum ada Ngomong. lagi inovasi dan produksi yang kemudian sekarang dikerjakan adalah ini. Yang sampai sekarang benar katanya Pak Mas Herman tadi, satu pun belum dicangkul. Satu pun belum dicangkul. Kenapa bayar pajak lu? Ini masih ngasih lewas. Karena pajak itu adalah yang dikeluarkan ketika dia itu berproduksi. Siap. Sama punya CV kontraktor. Kalau tidak kerja cukup laporkan bahwa saya tidak kerja. Siap. Ya, Siap. ya, Siap. ya. Siap. Hah? Ya, betul. Dia cerita ilmu perpajakan. Ini tapi Supriyono yang ngomong bukan saya. Belum dicangkul sama sekali. Pak Majer pacet dong. Saya dengarkan lagi. Ini adalah bentuk cat fill. Cat fill. Jadi cat and fill. Nah, ntar dulu ya. Koto bareng Herman, mungkin suaranya ini kayaknya suara Herman di belakang cut and fill. Cat fill katanya. Cut and fill itu benar Pak Herman. Nah, ini sekedar. Mengisi dengan apa? Mengisi dengan pembangunan-pembangunan. Nah, ya, saya ulangi. Ya, saya ulangi. Memotong dan mengisi. Mengisi dengan apa? Mengisi dengan pembangunan-pembangunan. Lah, iya kan? Cut and fill, memotong dan mengisi. Mengisi dengan apa? Mengisi dengan pembangunan-pembangunan. Allahu Akbar. Cut and fill itu adalah sebuah proses dari produksi ketika kita ini sedang melaksanakan namanya Konstruksi. Siap. Mendingi saya bangunan-bangunan. Ereken mancek irana. Beremar dong. Hah? Saya perjelaskan kepada Mas Supriyono ya. Ya. Ya siapa tahu nanti Mas Supriyono biar tidak salah lagi dalam memberikan pengertian gitu loh. Cut and fill itu adalah cut, memotong dan itu mengisi ya. Siap. Ya toh? Ya. Dan itu biasanya terjadi kepada pembuatan konstruksi-konstruksi seperti pelabuhan, jalan terowongan dan juga perumahan-perumahan yang itu adalah masuk kepada kegiatan non Tangan. Cut and fill itu ada dua Bang Don. Nah, Ya, ini ya. yang Bang Don tadi katakan. Oh, Dia memotong dan ditimbun di sampingnya agar ada namanya pemerataan. Makanya ada bahasa Pemerataan. Jadi sekitar sana. Cut and Fill. fill. Yang kedua adalah cut and fill itu Bang Don, itu kalau ini dibuang. Ya, Dibuang maksudnya? ya dibuang. Cut and fill itu dibuang. Ya. Artinya setelah di-cut, yang sekitar sudah itu tidak ada penimbunannya, itu dibuang. Oh, Berupa limbah. Limbah. Namanya limbah cut and fill. Bukan ya. ingat, limbah. Limbah.
Iya toh? Hmm. Lah, ketika ini sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh namanya sebuah proyek, maka undang-undang tentang minerba itu berlaku, yaitu tentang Penjualan. Jualan. Nah, penjualan yang dimaksud di dalam undang-undang minerba. Nah, iya, maafin Mas Ako nih. Iya, sakoni. Iya, sakoni. Kata banyak. Iya kan? Iya. Nah, di sana itu adalah ada 2 undang-undang yang mengikat, Hmm. yang semuanya baru diperbaharui. Iya. Baik undang-undang pokoknya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu sudah dirubah menjadi 2020. Ya Siap. toh? Iya. Undang-undangnya. Lah, Hmm. permen kita untuk teknisnya itu ada perubahan-perubahan dari 2009, 2010, 2011, 2013 sampai ke 2018 itu petunjuk teknis berupa permen. Ya. Permen terakhir yaitu Permen nomor 11 tahun 2018 ini yang mengatur tentang namanya penjualan hasil dari produksi konstruksi. Itu 2018. Permen nomor 11 2019. Di mana dalam pasal 1 dengan yang pasal 2 ayat 1 dengan ayat 2 tersebut itu dijelaskan di sana harus ada izinnya. Ya, Iya. izinnya untuk menjual. Hmm. Hasil limbah itu dijual, itu harus ada izinnya. Paham Bang Dok? Paham. Lah, tapi ada ayat 3-nya itu tidak perlu mengurusi izin kalau itu diberikan secara gratis. Itu Permen nomor 11 tahun 2018. Dan itu sudah ditarik atau dicabut dengan dikeluarkannya Permen nomor 7 tahun 2020. Siap. Yang dimana itu diatur di dalam pasal 58. Iya. Mas Subro nggak tahu nih sako nih. Dia biar belajar. Jadi seperti itu. Siap. Iya. Iya. Dari pasal 58 itu tidak beda dengan Permen nomor 11 tahun 2018, hanya dipersingkat saja, dimampatkan saja tanpa penjelasan yang lebih panjang. Iya. Gitu loh. Tapi intinya adalah sama. Sama ya. Bahwa kalau itu dijual limbahnya itu wajib hukumnya dibuat Izin. UOP. Ya, Penjualan. Kalau dijual limbah. dijual. Tapi kalau tidak dijual atau digratiskan, Siap. itu tidak perlu membuat UOP. OP. Penjualan. Makanya saya katakan ketika kalian bersama saya tidak akan mengeluarkan semua ilmu saya karena ada jaring di belakangnya. Dan itu yang saya berikan kepada Pak Herman pada waktu itu. Siap. Iya. Iya. Pas. Iya kan? Iya. Saya kasihkan kan ilmunya. Tapi saya bilang hati-hati di belakangmu ada jaring. Jaring.